Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim-muslimah yang dirahmati Allah, sudah baikkah hidupmu? Sudah benarkah sholatmu? Mau hidupmu menjadi versi terbaik? Simak penjelasannya dalam video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan selalu mengingatkan sahabat muslim-muslimah kepada kebaikan. Jika kita tidak mengetahui harus memulai dari mana untuk memperbaiki hidup kita, maka mulailah untuk memperbaiki sholat kita dan memperbaiki diri kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Banyak kesalahan yang kita lakukan, entah itu sengaja maupun tidak sengaja, hingga akhirnya kita sampai pada titik di mana kita akan bertanya, apa selamanya saya akan menjadi begini? Tanpa perubahan, dari pertanyaan itulah akhirnya seseorang ingin memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Mengapa kita harus memperbaiki sholat terlebih dahulu untuk menjadi lebih baik? Sebab sholat merupakan tiang agama dan juga sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam menghamba kepada Allah. Di antara banyak perbuatan untuk beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perintah melaksanakan sholat adalah hal yang paling diutamakan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Oleh karena itu, jangan pernah kita melewatkan sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah sekali lagi. Dan jangan sampai kita meleha-lehakan sholat, karena Allah selalu menyemangati dengan hayya 'alas sholah, marilah sholat, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Salat adalah ibadah seorang hamba yang bersinggungan secara langsung dengan penciptanya. Di dalamnya, seorang hamba seakan berdialog langsung dengan penciptanya yang berisi dengan pujian, zikir, dan juga doa. Maka merugilah bagi kita yang menjadikan salat hanya biasa-biasa saja dan hanya sebagai penggugur kewajiban. Salat mempunyai peran yang besar dalam kehidupan kita di dunia. Jika salat kita baik, insya Allah kehidupan kita juga akan baik. Beberapa pengaruh salat terhadap kehidupan kita. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Salat bisa mententramkan jiwa. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Salat akan menghapus kesalahan atau dosa, seperti yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 114. Salat akan menolong dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Salat yang khusyuk menjadikan seorang mukmin yang beruntung, seperti yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Dalam Al-Quran, Allah mengaitkan pertolongannya dengan sholat, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat yang lain, Allah juga mengaitkan jaminan rizki untuk hambanya yang menjaga sholat, seperti dalam Quran surat Toha ayat 132, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Berdasarkan hal tersebut, kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, maka kita harus memperbaiki kualitas sholat kita, baik secara lahir maupun batin. Tidak hanya di dunia, kualitas keselamatan kehidupan kita di akhirat juga sangat ditentukan oleh sholat kita. Rasulullah SAW bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Hadis riwayat Tabrani.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, sungguh amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka beruntung dan selamatlah dia. Namun jika rusak, maka merugi dan celakalah dia. Jika dalam sholat wajibnya ada yang kurang, maka Allah yang Maha Suci lagi Maha Mulia berkata, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka sholat wajibnya disempurnakan oleh sholat sunnah tadi. Lalu dihisablah seluruh amalan wajibnya sebagaimana sebelumnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jika kita merasa hidup kita tidak baik, maka ketahuilah sesungguhnya sholat kita belum baik. Tapi yang paling penting adalah kita berusaha terus untuk memperbaikinya. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kaidah yang berlaku di setiap keadaan. Jika engkau ingin mendapatkan pertolongan dan perlindungan, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan mengokohkan kedudukan kalian. Quran Surat Muhammad ayat 7. Sekali lagi, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mari saling mengingatkan selalu kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.